warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri kajian rutinan KMM Kota Depok pada malam hari ini. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabiin dan tabiat kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan semoga kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustadz Dani Yanwar Eka Putra selaku pemateri pada malam hari ini, dan yang saya hormati pula para asatid dan asatizah, mubalik mubalighot, dan para hadirin sekalian yang hadir pada malam hari ini di kajian rutinan KMM Kota Depok ini. Eh, Mungkin tanpa panjang kata dan tidak membuang-buang waktu lagi, mungkin langsung saja kita serahkan kepada Ustadz Dani. Mungkin sistemnya kurang lebih karena sampai jam 9 malam. Jadi kurang lebih pemaparan materinya kurang lebih 45 menit dan 15 menit akhirnya itu untuk sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya kepada Ustadz Dani dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Miftah. Mungkin sambil dibantu ya yang baru-baru masuk tuh saya apa yang harus di admit itu Ustadz Miftah ya. Ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta wa ittaqillaha masata'tum. Wa qala aidan kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Yang saya hormati para ustadz, asatidah, Ustadz Miftah selaku moderator, bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sebentar. Saya. Apa Ustadz itu ke-mute Ustadz? Mic-nya ke-mute. Ya, sebentar ini ada anak saya sebentar. Sebentar. Oke, ya, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya izin berbagi layar ya. Hmm, apa bisa nampak terlihat Ustadz Miftah ya? Sudah kelihatan ya? Melihat saat Oke,
Sebelumnya sebagian mungkin sudah terinformasi soal atau perihal ini. Hanya saja mungkin ada beberapa yang belum tersampaikan. Kalaulah ada pengulangan, anggaplah ini mengingatkan, sekaligus juga menguatkan, dan saya mencoba memperluasnya. Meskipun data-data perlu diupdate lagi, akan tetapi nampaknya data-data tersebut mungkin gapnya tidak terlalu jauh begitu. Saya ingin mengawalinya sebagaimana tadi di Muqaddimah. Ini hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Muslim. Kafa bil mar'i kadiban la yuhadditsa bikulli ma sami'ah. Cukup seseorang itu dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang dia dengar gitu. Ini sebenarnya udah sering saya sampaikan kalau di grup-grup yang sering, terutama bagi yang sering-sering posting. Kadang-kadang mungkin baca judulnya doang gitu. Khawatir termasuk kategori ini gitu. Maksudnya apa? Maksudnya ya kita bolehlah berbagi berbagai macam informasi yang sekarang ini sangat deras gitu ya, tanpa harus dicari, bahkan kita ditawarkan informasi. Kalau di zaman dulu kan kita informasi cari ya. Kalau koran berarti harus beli koran gitu kan. Kalau sekarang itu tiba-tiba muncul di apa namanya? Di hadapan kita, di layar kita, tanpa dicari, tiba-tiba dia muncul gitu. Padahal yang kita cari bukan itu. Nah, itu yang kemudian apa ya? Kalau di masa sekarang harus berhati-hati ya. Jadi kalau di masa lalu dapat informasi dari mulut orang terdengar di telinga kita. Kalau sekarang maka kendalikanlah jari-jari kita begitu maksudnya, agar kita tidak termasuk atau terkategorisasi yang disebut dengan kadiban gitu. Karena dikit-dikit nge-share gitu ya. Meskipun mungkin Gen Z nggak gitu ya sekarang ya, Ustadz Miftah ya. Gen Z itu lebih cenderungnya kayaknya apa ya, ya begitu banyak tertarik yang gitu-gitu gitu. Oke, saya lanjutkan ini sebenarnya 2023 kalau nggak salah di Masjid Al Mujahidin. Data ini pernah saya sampaikan ya. Kalau dibuat perbandingan tahun 98, pengguna internet Indonesia itu baru 500 ribu orang. Kalau 2022 sampai 2023 itu jumlahnya udah 215,63 juta pengguna. Ya, kalau dibandingin 2026 mungkin nanti bisa diupdate lagi ya. Kurang lebih mungkin selisihnya nggak jauh-jauh banget. Yang jelas nggak sampai 300 juta karena masyarakat Indonesia jumlahnya belum 300 juta. Ya, eh mungkin masih ada beberapa di 3T yang sulit masih akses internet gitu ya. Akan tetapi mayoritas orang Indonesia itu sudah akses internet. Most use social media platform yang paling banyak digunakan tuh eh, media sosial apa WhatsApp ya. Hampir rata-rata kita punya WhatsApp. Zaman dulu HP Nokia hitam putih pakainya SMS. Saat Miftah kayaknya nggak ngalamin itu. Mengalami dikit kali Sat. Oh, ngalamin dikit. Lahir tahun berapa saat Miftah? 2001. Oh, 2001. Oh iya, 2001 melek. 2001 saya masih jadi mahasiswa di Jogja. Semester berapa itu ya? 2001 ya? 2001. Oh, saya masih di Mualimin tuh 2001. 2003 lulus saya kuliah. Kuliah pertama kali handphone saya tuh Sony Ericsson namanya. HP Sony Ericsson kecil, layarnya hitam putih gitu. Nah, dari dulu SMS, kemudian ganti apa? Dulu ada Friendster gitu ya. Mungkin pernah dengar Friendster, Yahoo Mail, dan seterusnya itu kan bagian dari platform-platform awal media sosial gitu. Ada BlackBerry Messenger. Ya, sekarang mungkin ada yang coba menyaingi WhatsApp seperti Telegram, tapi ternyata nggak banyak digunakan juga. Akhirnya tetap saja yang digunakan paling banyak adalah apa namanya WhatsApp, kemudian Instagram. Gen Z tuh banyak ya pakai Instagramnya, Facebook.
Ini banyak generasi-generasi baby boomers gitu ya. Biasanya orang-orang tua yang main Facebook. Terus ya saya masih main Facebook kadang-kadang gitu ya. TikTok, Telegram, Twitter, dan seterusnya. eh Waktu yang dihabiskan rata-rata, kalau lagi ini masih 2023 ya, 7 jam 42 menit rata-rata orang Indonesia ngabisin waktu buat akses internet ya, atau menghabiskan waktu dengan bermedia sosial. Meskipun rasa-rasanya juga makin panjang ya, makin panjang, apalagi kalau di masa liburan itu yang jelas lebih dari 7 jam ya, mengakses media. Mungkin screen on time-nya kita juga mungkin bisa diperiksa itu kira-kira sehari berapa lama begitu. Nah, kalau pengguna TikTok Indonesia sekarang udah ngalihin itu ya, ngalihin Amerika. Amerika dulu yang pertama pakai TikTok, sekarang orang Indonesia paling utama pengguna TikTok. Wah, gitu ya. Meskipun TikTok itu nggak tahu ya, ya mungkin ada penelitian juga TikTok. Kalau saya ngutip dari Pak Gita Wirjawan, TikTok itu lebih banyak sampahnya sebenarnya. Lebih banyak recehnya, lebih banyak remehnya. Ada muatan muatan pendidikannya mungkin ada, tapi mungkin sampahnya lebih banyak gitu. Ya, saya coba pernah bikin akun TikTok, tapi lama-lama saya males sih. Ya mungkin saya bukan orang yang tekun ya untuk apa ya, mengoptimalkan media sosial di TikTok begitu. Ya ini tapi di saat yang sama juga gini juga gitu. Ternyata usia anak main judi online tuh banyak begitu. Ya, judi online di bawah 10 tahun mencapai 2% dari pemain dengan total 80.000 orang. Sebaran pemain antara usia 10 sampai dengan 20 tahun sebanyak 11% atau kurang lebih 440.000 orang. Apalagi kemarin mungkin tuh, pas Piala Dunia. Wah, itu ngeri sekali itu putaran duitnya. Berapa triliun kalau nggak salah kemarin. Banyak banget itu. Banyak banget. Dan itu mengerikan sampai dengan hari ini kan tenggelam gitu aja tuh. Yang namanya Mutia Hafiz ya, Menteri Kominfo kemarin awal-awal lagi jabat, rada kenceng habis itu hilang begitu aja. Sekarang malah ngurusin apa nih terakhir itu ya. Ya padahal yang paling berat tuh ya masalah judi online ya. Wah ini putarannya tuh 2023 aja 327 triliun itu. Padahal 2021 57 triliun, 2022 81 triliun, 2023 327 triliun. Nah, sementara kurun waktu 3 bulan 2024 nilainya bisa melebihi PPATK ini mencatat transaksi dalam per Januari Maret 2024 ya, itu menyentuh 600 triliun. Ngeri sekali. Saya juga menduga itu duit-duit cuci uang juga itu. Ya daripada nggak dipakai, dipakai bayar dah buat urusan judi online. Nah ini dan ini juga sementara itu yang akses internet banyak, media sosial banyak, TikTok paling tinggi, judi online ya banyak. Orang suka bacanya, sayangnya ini juga udah lama ya. Berharap sih mudah-mudahan udah ningkat ya literasinya orang Indonesia. Ya, ya berharap kepada Allah dan faktanya mudah-mudahan demikian gitu. Paling nggak urutannya nggak di 60 dah gitu. Urutannya naik 10 kali jadi urutan 50 kali nih. Karena saya kayak di Jogja nih tadi kadang-kadang suka keliling ke perpustakaan kota Jogja gitu. Ke perpustakaan Kabupaten Bantul gitu. Ya lumayan sih peminat bacanya banyak yang datang. Tapi menurut kawan saya itu bilang dulu malah lebih banyak katanya untuk yang datang ke perpustakaan.
Kalau sekarang tuh nggak banyak. Kalau di Depok itu yang enak perpustakaannya Universitas Islam Internasional ya. Itu enak tuh perpustakaannya. Bahkan playground anak-anaknya juga enak, lumayan enak tuh kalau di sana bisa minum sama. Bahkan kalau misalnya mau jalan-jalan ke sana tuh ya enak sih. Namanya Yusuf Kala Library ya, gitu. Ini saya langsung aja nih nggak usah masuk tauhid rububiyah mulkiyah nanti biar Ustadz Nur Fajri itu yang udah merumuskan wah risalah akidah itu. Ada Ustadz Nur Fajri di sini. Saya langsung masuk saja di sini ya. Beberapa nilai dasar fikih informasi dalam Tarjih Muhammadiyah. Yang pertama adalah tauhid. Meyakini bahwa Allah dan Rasulnya merupakan pusat kebenaran informasi yang diperoleh melalui kitab suci dan hadis yang makbul. Al-haqqu mir rabbik fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang-orang yang ragu. Berarti otoritas kebenaran itu yang dimaksud di sini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Sementara kalau kebenaran dari manusia bersifat nisbiyah, bahkan bisa jadi antar ulama saja beda pendapat kan? Nah, yang namanya tafsir Al-Qur'an itu kebenaran mutlak atau kebenaran nisbi. Tafsir Al-Quran bisa aja nisbi ya, karena boleh jadi karena yang menafsirkan adalah manusia. Sementara Al-Qurannya adalah bersifat mutlak, ya, bersifat bersifat mutlak. Boleh jadi mungkin para ulama kadang-kadang suka saling berbeda pendapatnya satu hal dan lain sebagainya begitu ya. Apalagi yang menyimpang kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran misalnya gitu. Nah, kalau dalam Risalah Islam Berkemajuan itu tauhid Risalah Al-Islam At-Taqaddum itu makna tauhid itu tauhidullah atau mentauhidkan dan petauhidan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan Ilah yang patut disembah dan dibawa oleh semua nabi dan rasulnya. Tauhid bermakna pembebasan dari syirik, percampuran dan kenisbian agama. Nah, itu ya. Maka dalam hal ini bermedia sosial termasuk urusan-urusan informasi yang hadir kepada kita itu jangan sampai mengantarkan kita pada perbuatan syirik ya. Semakin menjauh kita dari iman, semakin ragu dengan Allah. Bahkan jangan-jangan gara-gara media sosial dia jadi ateis, jadi agnostik gitu. Gitu ya. Termasuk juga mungkin yang suka ngobrol sama AI, yang sekarang chat GPT, kita bisa ngobrol ya, ngobrol macam-macam lah ya. Walaupun kadang-kadang jawaban saya nyobain tuh jawaban dari hari ke hari, kadang-kadang hari berikutnya statementnya agak mirip-mirip di pertanyaannya ngulang lagi gitu. Hati-hati gitu. Kemudian juga tauhid sebagai prinsip bahwa semua pikiran dan tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Maka apa yang kita tulis, apa yang menjadi ide kita, yang kemudian menjadi status kita, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Apapun itu. Kemudian juga mewujudkan tauhid atau pentauhidan untuk membebaskan manusia dari ketidakadilan. Maka medsos itu bisa berguna untuk itu ya. No apa nah, no justice apa gimana? No viral no justice gitu ya. Nah, di Jogja itu kemarin baru muncul ada mahasiswa ngerusak portal itu. Ramai juga kayaknya kalau saya ngeliat di Twitter itu ngerusak portal eh, penyeberangan kereta. Wow, itu dirusak dia ngomel-ngomel, kabelnya ditarik-tarik gitu. Orang-orang nggak berani apa namanya, nggak berani menghalau dia karena kalau dilihat wajahnya
dari Indonesia Timur begitu ya, mungkin lagi marah, dan memang kenyataannya lagi mabuk, ya di videoin aja lama-lama ditangkap juga ternyata. Ya kadang-kadang begitu juga, misalnya yang suka suka apa namanya, suka nyuruh-nyuruh minggir, sekarang kan nyuruh-nyuruh minggir dalam bentuk rider ya, yang pengawalan sama masyarakat sipil kadang-kadang direkam, takut juga dia, gitu. Takut juga dia, misalnya masyarakat suruh minggir, ya padahal mobil dia bensinnya dari kita dan seterusnya gitu. Dari ketidakadilan, kritis terhadap ketimpangan dan kemungkaran serta menyemai benih-benih kebaikan dan kebenaran. Ini sebenarnya gitu ya. Ini tauhid ya dalam bentuk pembebasan. Maka orang-orang yang menggunakan media sosial atau berbagai macam platform ya digunakan untuk menegakkan kebenaran itu bagian dari menjalankan tauhid. Di sini juga tauhid mengedepankan ikhlas, amar ma'ruf dan nahi munkar, tauhid yang menjauhkan dari kesombongan, penggunaan segala cara untuk mengejar kekuasaan dan kekayaan yang berjangka pendek dalam topeng kesolehan. Nah, ini mungkin banyak nih ya, topeng kesolehan lewat media sosial. Ya, kadang-kadang berbagai macam platform itu sesungguhnya tidak akan menggambarkan aslinya secara sepenuhnya. Maka kita nggak boleh menyimpulkan dengan serta-merta dari apa yang telah kita baca, apa yang kita tonton. Karena boleh jadi segala sesuatu itu hanya nampak di permukaan tapi tidak jelas dalam keasliannya gitu. Ya, ya mungkin karena memang media sosial itu banyak gorornya gitu. Banyak hal-hal yang tidak jelasnya gitu. Sebentar. Ini anak saya nyolokin setrikaan gitu. Oke, saya lanjutkan. Ini banyak mungkin ya, kayak gini ya. Topeng-topeng kesolehan tuh banyak. Kalau Pak Haidar itu nyebutnya dunia simulacra, dunia penuh dengan simulasi, tidak dalam keaslian. Oke. Nah, ini al-mas'uliyah, yang disebut dengan pertanggungjawaban. Jadi informasi yang kita produksi seluruhnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka Islam memberikan norma untuk apa? Untuk selalu check and recheck atau apa ya? Klarifikasi ya, tabayun ya terhadap berbagai macam informasi, termasuk juga mempertimbangkan mempertimbangkan dampak dari apa? Dari informasi yang kita bagikan. Bagi siapa? Bagi kita yang berbagi informasi, begitu ya. Karena al-mas'uliyah itu apa? Responsibility ya, pertanggungjawaban. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi kita tuh orang-orang beriman diperintahkan untuk apa? Untuk meneliti kebenaran satu berita. Karena boleh jadi berita itu sesungguhnya malah menjadi bumerang. Jadi bumerang kepada kita. Kita baca judulnya doang, isinya menyimpang, ternyata isinya adalah menyudutkan umat Islam, ternyata isinya adalah menjelek-jelekan, dan lain sebagainya. Oke. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Sebentar. Nah, ini juga kita diperintahkan benar-benar memilah nih, memperbandingkan mana yang perkataan sebagai perkataan yang paling ihsan, ya, yang paling baik.
dari sekian banyak omongan, dari sekian banyak informasi yang datang, begitu. Ini kita kayak bener-bener banjir sih informasi, sehingga kita bisa memilah itu, ya, bisa memilah. Maka mereka-mereka yang mampu mengklasifikasikan hal tersebut adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki akal yang sehat. Ya, ini memang akal. Jadi orang kalau bacanya banyak, itu dia banyak informasi yang ada di dalam kepalanya. Sehingga kalau dapat satu informasi, dia terbiasa menelaah, memperbandingkan. Tapi kalau tidak terbiasa, maka dia mudah tersulut, mudah emosi, mudah berbagi. Ya. Dan terkadang kalau dia bacaannya sedikit, dia hanya kadang-kadang hanya terbiasa dengan satu kebenaran. Padahal kadang-kadang kebenaran itu bisa jadi ada beberapa. Oh, ini ya, al-akhlak al-karimah. Ini penting nih. Ya, menjadi bagian akhlak itu kan menjadi bagian dari trilogi Islam ya. Trilogi Islam itu akidah, ibadah, dan akhlak. Iman, Islam, dan ihsan. Itu tiga ajaran pokok Islam. Bahkan seluruh syariat bertujuan dalam rangka menyempurnakan akhlak. Liutammima makarimal akhlak. Menyempurnakan akhlak. Maka dalam konteks fikih informasi, yang jadi bagian dari akhlak adalah jujur, adil, tablik, amanah, fatonah, dan juga wasatiyah atau tengahan. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Iya, katanya ini kan penelitian dari Windows ya kalau nggak salah ya. Orang Indonesia itu main medsosnya tinggi tapi omongannya kacau gitu. Perkataannya banyak yang kacau. Ya, mungkin banyak ya. Ya saya belakangan lebih sering ngelihat Twitter sih atau X gitu. Kadang-kadang omongannya juga banyak yang aneh-aneh, tapi juga ada omongan-omongan yang tulisan-tulisan yang di luar dugaan benak saya gitu. Ini orang canggih banget mikirnya gitu. Kok bisa begitu dia mikirnya gitu. Gitu. Ya mungkin kalau di X itu kadang-kadang eh, walaupun ada yang kayak gitu ya, ada yang menyimpang gitu ya. Tapi di saat yang sama kayaknya penggunanya lebih punya punya otak. Bukan berarti yang lainnya punya otak maksud saya gitu ya. Enggak, maksud saya kadang-kadang komentar-komentarnya itu lebih oke gitu ya. Kadang-kadang. Al-maslahah, ya, nilai kemaslahatan, mencakup efisiensi dan efektivitas serta kepedulian dalam penyampaian dan penerimaan informasi untuk mendorong individu menjauhkan diri dari kebiasaan menebar informasi hoax atau informasi bohong dan tidak berguna atau lagi sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, begitu ya. Wah, ini juga kayaknya kita juga kadang-kadang ya ada yang dikit-dikit upload juga sih ya. Maksud saya ditimbang-timbang khawatirnya nanti jadinya sia-sia. Ya memang gitu ya. Sebenarnya ya kalau saya pikir-pikir kehidupan kita tuh semakin tidak punya privasi. Saya pernah waktu siapa tuh ya, panglimanya Hizbullah, siapa yang pagernya meledak waktu dia kan udah nggak pakai handphone kan, pakainya pagernya kena sadap juga meledak tuh. Saya nggak kebayang kalau seandainya Indonesia perang sama Israel gitu. Jadi jangan kita pada meledak semua ini masing-masing. Ya artinya ya semakin kiri, ya gimana ya, satu sisi ya karena kita jadi umat yang kalah sih, karena umat yang kalah bukan umat yang pemenang gitu ya. Akhirnya kita sebagai pengguna, sebagai yang dimanfaatkan, ya Benyamin Netanyahu kan gitu kan. Sebenci-bencinya kalian dengan Israel, ketahuilah pada genggaman kalian tuh ada Israel gitu. Kayak gitu ya.
Dan memang kayak gitu gitu. Kalau dipikir-pikir ya saking satu dia bisa mengetahui segala macam aktivitas kita kan, betapa tidak punya privasinya kita. Bahkan ya sekali lagi ya, selain kita bisa diledakin, ya saya nggak tahu apakah di handphone saya ada hadapannya terus bisa meledak apa enggak gitu. Ya buktinya Panglima Perang Hizbullahnya aja juga nggak tahu gitu kan. Bahkan bang apa namanya Presiden Hamas waktu di Iran aja tinggal di hotel, hotelnya meledak kan. Yang ternyata bom itu udah ditanam di hotel itu sekian lama. Berarti kan ada kebocoran dan lain sebagainya begitu. Itu mengeri sekali. Jadi ya kita sering pakai GPS, Google Map kayak gitu ya. Betapa mudahnya kita diledakkan, dibom, diketahui, wah begitu ya. Maka ini penting ya soal kemaslahatan. Ah, ini terakhir ya. Kalau media sosial nih bijak. Yang dianjurkan ada dakwah, silaturahim, kemudian juga tabayun. Nah, ini penting ya. Yang dilarang ada pornografi, gibah, fitnah, adu domba, bullying, publikasi konten atau informasi pribadi yang urusannya bersifat pribadi ya. Ini juga hati-hati. Yang suka mempertontonkan apa foto anaknya yang kecil-kecil, khawatir nanti dimanfaatkan sama orang yang tidak bertanggung jawab ya. Ujaran kebencian dan permusuhan, udah lama nggak ketemu, ketemu di reunian, terus bikin grup, di dalam grup pada berantem, ya kan? Di dalam grup pada berantem. Bahkan kalau nggak salah juga pernah, kan dulu ada yang berantem gara-gara dikeluarin di grup, terus akhirnya dibunuh ya. Itu ngeri sekali. Bentar, bentar. Oke, jadi aku mau nikah. Ini kalau ada respon, silakan. Ini sambil saya mengembalikan anak saya. Kembalikan ke Ustaz Nisa. Oke, terima kasih atas paparan materinya dari Ustadz Dani. Pada waktunya masih ada 10 menit lagi saat ini. Kalau dari sesuai ininya. Nggak apa-apa Ustaz, biar nggak perlu lama-lama juga. Saya rada ngantuk ini. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin dari para Ustadz Ustazat, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin bisa eh, mengaktifkan raise hand ya, atau angkat tangan, atau mungkin bisa lewat chat, nanti mungkin saya bacakan. Izin bertanya, Ustadz. Silakan Ustazah Aminah. Ya, Ustadz Dani, Assalamualaikum. Saya mau tanya, Ustadz, kalau dari segi apa sudut pandang ekonomi gitu, pendapatan di Indonesia narkoba ini sama judol itu lebih banyak mana ya? Sudah ada ininya belum, Ustadz? Karena sekarang tuh di daerah gitu, saya itu yang ngaji di saya anaknya udah berapa ya? Tiga apa dua? Itu miris sekali gitu, anak SMP kelas 2 sudah disuruh dia dagang narkoba gitu. Karena SMP akhirnya sama ibunya dikeluarkanlah jumlah uang berapa gitu, akhirnya kelupa, nggak sampai ditahan. Nah ini sekarang di Jati Jajar, di perkampungan Jati Jajar yang tempat saya mengajar itu udah sedemikian rupa gitu. Apa memang ini bisnis yang sangat menguntungkan sekali pendapatannya dibanding judi online, Ustadz? Kalau menurut dari sudut pandang ekonomi, terima kasih Ustadz. Baik, eh mungkin dikumpulin dulu Ustaz. Mungkin satu dua lagi. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari Ustadz dan Ustazah yang lain, Bapak Ibu sekalian. Ada yang ingin bertanya lagi?
Ustadz Miftah, ini di chat, di kolom ini ada pertanyaan, Ustadz. Oh ya, maaf nih ada pertanyaan. Saya bantu bacaan ya Ustadz ya dari Ustadz Muhammad Hmm. Rizky. Izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap para buzzer Ustadz yang sebagaimana dipahami mengarah pada informasi yang negatif atau mendukung sesuai pesanan. Syukran Ustadz. Baik, baik. Saya jawab ya. Eh, ini sebenarnya saya nggak begitu paham ya. Tadi pertanyaan pertama dari Ibu Ibu Aminah. Aminah, Ustadz, ya. Iya, Ibu. Iya, saya sebenarnya eh, pengetahuan saya sangat terbatas soal perputaran ekonomi di narkoba. Tapi dugaan saya memang kalau dari apa istilahnya ya, dari rentetan dan juga mungkin rangkaian-rangkaian peristiwa ya. Ini juga bagian dari yang bisnis mengerikan menurut saya gitu. Misalnya kalau saya coba cari-cari ini data dari walaupun ini kita harus hati-hati juga soal angka ini, BNN, PPATK misalnya, soal perputaran uangnya gitu. Ini 2024 itu 99 triliun. Sebenarnya kalau saya juga menduga yang namanya judi online itu beriringan juga dengan salam narkoba sepertinya begitu. Kalau 2025 ini 500 triliun. Bahkan ada Besar. yang menyebutkan 524 triliun. Itu BNN. Jadi mainnya udah triliunan-triliunan ini, Iya, Ibu iya, Aminah. iya, Jadi Ustadz. artinya, ya, Serap. jadi artinya memang apa ya istilahnya, menegaskan bahwa uang-uang yang dipergunakan untuk urusan keburukan, yang juga menurut saya berasal dari keburukan, yang kita ketahui misalnya peristiwa-peristiwa yang kemarin itu, yang berdekatan itu, ada 74 kilogram emas gitu kan. Itu bahkan yang ditanam di kafenya dia itu apa? Emasnya apa bukan ya? Itu saya malah dapat cerita eh, dari Bang Iman, Ustadz Miftah, Bang Iman Kukusan, Mujahidin. Dia bikin kegiatan donor darah itu. Ternyata di kafenya Jaksa itu yang temboknya dibongkar. Kata Oh, si Iman, kata si Iman nih ketua pemuda Muhammadiyah PJ ya Bu Aminah. oh, iya, iya. Dia punya komunitas Sobat Donor namanya. Dia sempat bikin kegiatan donor darah itu di apa Wah, namanya, di kafenya Pak Jaksa yang kemarin rame itu. waduh. Kalau Kata berbarengan dia, dapat emas juga nanti. iya kata dia kalau gua tahu mah gua bangkar bayi itu katanya gitu. Enggak maksud saya gini, eh, memang apa ya, eh, masalah-masalah uang-uang yang harusnya terdistribusi ke orang banyak semakin menghadirkan maslahat, tapi berkumpul pada orang-orang tertentu saja, bahkan kemudian diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, bahkan kemudian juga dicuci juga itu uang, artinya disembunyiin, atau dalam bahasa istilahnya money laundry. Bahkan ada ungkapan, mohon maaf, banyaknya menjamurnya kafe-kafe itu ada indikasi itu. Jadi kalau ada Oh, kafe besar, iya, iya. terus nggak terlalu rame, kok jalan terus, itu diduga. Aduh, Ya karena operasionalnya kan besar, Ibu ya. Aminah. Dia Iya, punya betul. karyawan, sewanya berapa.
Iya. begitu. Nah, termasuk juga kemarin sempat di-mention juga, ada dugaan juga di Jogja kan makin banyak kafe-kafe. Ada dugaan pencucian uang. Termasuk juga mungkin ya bisnis narkoba, judi online, bahkan kemudian mungkin saja uang-uang judi online itu juga masuk di wilayah-wilayah kontestasi, kontestasi politik kekuasaan. Mungkin saja ada dugaan seperti itu sehingga mungkin um, kan sempat juga disebut masalah seperti itu, Bu Aminah. Kurang Iya. lebih pengetahuan saya seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Ustaz. Ya, mungkin Iya, nanti bisa diperluas lagi. iya, terima kasih Ustaz. Sama-sama, Ibu. Ustaz Miftah, saya lanjut ya. Ini Ustaz Rizky nanya, buzzer. Ya. Waduh. Jadi istilahnya kalau jadi buzzer mah udah tahu emang kagak bener malah dibuzzerin gitu. Jadi itu kayak menjadi perantara riswah gitu ya. Jadi kan penyuap yang disuap dan yang jadi perantara suap itu di neraka gitu. Atau la'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi gitu kan. Ya artinya sama-sama buruk antara riswah dengan, ya kalau buzzer kan berarti dia apa istilahnya? Ya dia menutupi, bisa jadi dia menutupi sesuatu yang buruk atau bisa jadi dia mempercantik sesuatu yang buruk atau membela keburukan dan lain sebagainya begitu. Tapi pertanyaannya ada nggak buzzer syariah? Ada nggak buzzer syariah? Ya bisa saja disebut begitu, tapi rasa-rasanya bukan disebut buzzer ya. Kalau buzzer kan nampaknya sesuatu yang negatif ya kecenderungannya. Karena yang sudah terpolarisasi itu kan yang sudah tertanam mungkin di benak masyarakat yang namanya buzzer pasti negatif ya. Tapi bisa saja yang membantu mempromosikan segala macam kebaikan-kebaikan dan seterusnya, maka itu tidak mengapa begitu. Ya maka ya jelas jelas apa ya? Sikap kita ya kudu dilawan buzzernya. Ya sekali lagi ya, karena mungkin saya banyak ngelihat di X di Twitter itu mudah mengidentifikasi sebenarnya yang disebut buzzer gitu. Kelihatan kok postingannya mirip-mirip, kurang lebih gitu ya. Ya dilawan aja, dilawan. Tapi nggak perlu juga terus-terusan karena ngabisin energi kita juga. Begitu. Ya Ustaz Rizky, itu jawaban saya. Kurang lebih kayak gitu ya. Ya mungkin nanti bisa ditambahin sama yang lain. Bu Nur Hayati, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi berita sedang viral tentang pelecehan agama? Surat Duha. Oh, ini yang setoran hafalan ya? Promosi miras. Astagfirullahaladzim. Itu harus ada sikap, Ibu Nur Hayati. Mohon maaf nih, PWM DIY itu udah bersikap tentang maraknya miras di Jogja. Di Jogja itu miras banyak banget, banyak banget. Dan ternyata memang pemainnya ya orang yang sulit untuk disingkirkan begitu. Ya pokoknya segala sesuatu yang munkar, segala sesuatu yang buruk, besar dan sulit untuk dihapus, ya berarti ada yang melindungi guys. Atau dia punya atau dia berdekatan dengan orang-orang yang punya kuasa. Ya kalau infonya sih di Jogja seperti itu Bu Nur Hayati. Ya maka dalam konteks ini orang-orang seperti Muhammadiyah harus bersikap, bikin poster-poster, player-player, dan lain sebagainya. Atau bikin pernyataan, eh, bikin sikap, tapi nggak perlu ini ya, sweeping. Kayak FPI gitu ya, sweeping datengin gitu. Nggak usah lah. Gitu. Pakai sikap, pakai jalur-jalur resmi, sampaikan ke hukum. Ya itu sebenarnya pelecehan agama itu. Mana mungkin
ayat-ayat Al-Quran yang suci, lalu kemudian dijadikan untuk mendapatkan sesuatu yang najis. Khamr kan najis ya. Ya, ridsun min amali syaitan gitu kan. Masa ayat Al-Quran yang suci, jadi kan diminta untuk apa? Setoran ayat agar bisa mendapatkan miras gitu. Itu sangat keterlaluan itu. Ya benar-benar keterlaluan. Itu melampaui orang yang pacaran, terus dengan ungkapan mari kita buka pacaran kita dengan mengucapkan basmalah gitu kan. Itu kan nggak cocok. Pacaran haram basmalah dengan menyebut nama Allah yang maha murah, maha penyayang gitu. Ya apa kemudian gara-gara nama Allah itu pacaran jadi boleh kan kagak boleh kecuali mari kita buka pacaran kita karena kebetulan habis akad nikah gitu. Kalau itu nggak apa-apa gitu. Nah, kan tapi kalau itu sama juga kan nih. Jadi kayak setoran hafalan untuk mendapatkan sesuatu yang haram. Naudzubillah. Dan itu harus disikapi itu. Ya walaupun saya masih ngelihatnya belum secara detail ya, tapi semakin diviralkan biasanya kalau berita-berita kayak gitu semakin banyak diviralkan oleh netizen, lama-lama nanti akan ada sikap resmi dari pemerintah, dari otoritas, begitu. Nah, kalau ada yang buruk-buruk, bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah sekalian, jangan langsung ya, jangan langsung, tapi diteliti dulu. Nah, kalau ini, wah, kayaknya ini udah bener nih, kudu diviralin nih. Maka diviralin tuh, biar makin banyak yang ngeposting ulang, makin rame. Nah, itu kan bagian dari tekanan publik. Pada akhirnya nanti orang-orang yang punya kewenangan, punya otoritas itu pasti akan bersikap. Ya, itu akan lebih baik ya, akan lebih baik karena mungkin punya tekanan tekanan publik gitu ya. Nah, itu yang bagian dari no viral no justice itu bagian kita harus viral agar keadilan itu ditegakkan. Mungkin jawaban saya seperti itu Ustaz Miftah. Makasih Ustadz Dani. Sama-sama Ibu. Mohon maaf, langsung udahan aja ya Ustaz Miftah ya. Udah nggak ada lagi tuh. Mungkin terakhir nih saat ada lagi nggak yang mau? Mungkin masih ada kali saat. Kalau kesempatan terakhir mungkin ada Ustadz Ustazah yang ingin bertanya. Masih ada sisa waktu 10 menit kalau dari sesuai jadwal. Apakah masih ada? Agak ada tuh udah nggak ada yang. Oke, kalau sudah tidak ada, Cukupin ya. mungkin saya izinin juga menginformasikan itu di kolom chat dari Ustadz Lukman ada link absensi kajian. Mungkin para Ustadz Ustazah yang belum mengisi boleh mengisi link absensi tersebut. Nah, lalu untuk pengajian malam hari ini karena sudah tidak ada pertanyaan, mungkin langsung saja kita tutup. Terima kasih Ustadz Dani atas pemaparan materinya. Dan terima kasih juga kepada para Ustadz dan Ustazah, Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Semoga acara kita ini bermanfaat dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.